Tak omongi Mbak Dini kon liwat Brawijaya. Kan masih ador atau aman. Mbak Dini kok ngarep biasa enggak? Tuh ya. Lupa. Kalau ahad. Kalau ahad. Monggo, Ibu-ibu, sampun. Dimulai nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amin katsiratin wa minanin 'azimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas kembali pelajaran tafsir Al-Qur'an yang mana kita membahas surat Al-Waqiah ya. Jadi di surat Al-Waqiah ini di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah bacakan dan kita jelaskan secara ringkas bahwa di awal surat Al-Waqiah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia nanti di hari kiamat dia dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang yang disebut dengan as-sabiqun. Kemudian yang kedua disebut dengan as-sabiqun artinya orang-orang yang terdahulu atau orang yang disegerakan. Kemudian ashabul maimanah yaitu golongan kanan, dan ashabul masy'amah atau ashabul shimal yaitu golongan kiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba jelaskan siapa yang dimaksud dengan golongan kiri itu dan apa yang akan mereka peroleh, karena pembagian kelompok ini ya dibagi berdasarkan amalan dan mereka mendapatkan pahala atau balasan sesuai dengan amal perbuatan tersebut. Seperti kemarin kita menyebutkan pahala atau balasan orang-orang dari as-sabiqun, kemudian pahala yang Allah berikan kepada ashabul yamin ya, seperti surga, bidadari, makanan-makanannya, ranjang-ranjangnya, tempat tinggal mereka. Adapun sekarang kita masuk di golongan yang ketiga. Golongan yaitu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa ashabus shimal. Ayat ke-41 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashabus shimal lima ashabus shimal. Adapun golongan kiri, siapakah mereka golongan kiri? Ya. Kadang golongan kiri ini disebut juga ashabul masy'amah. Ya, disebut ashabus shimal artinya apa? Golongan kiri. Kadang juga disebut ashabul masy'amah, artinya apa? Masy'amah itu golongan yang sial. Ya, seperti ayat ke-9 wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Di ayat ini disebutkan ashabul masy'amah itu disebut golongan kiri. Ada golongan kanan, itu orang-orang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga-surga yang kemarin kita bahas. Sekarang golongan kiri disebut juga dengan golongan yang sial. Golongan sial itu adalah orang-orang yang mendapatkan nasib sial, nasib buruk di hari kiamat nanti. Nah, itu golongan kiri, ya. Atau yang dimaksud dengan ashabus shimal itu bisa jadi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Ya. Yang dimaksud dengan ashabus shimal, golongan kiri di hari kiamat itu yaitu orang-orang yang mendapatkan atau menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Ya. Dengan tangan kiri, kenapa? Karena dia biasanya orang yang menyentuh sesuatu atau memegang sesuatu dengan tangan kiri itu, yaitu dia nyentuh benda-benda yang jorok, yang jijik, yang dia itu benci gitu loh untuk pegang. Dia tidak akan pegang dengan tangan kanannya. Makanya golongan kiri itu mereka disebut golongan kiri karena dia mengambil buku catatannya dengan tangan kiri.
Karena isi buku catatannya itu buku yang isinya amalan yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, isinya maksiat dan seterusnya. Jadi mereka sendiri saja jijik sama amalan mereka, ya. Maka mereka menyentuhnya dengan tangan kiri, menerima dengan tangan kiri. Kemudian itu wa ashabus shimal lima ashabus shimal, golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Seperti tadi kita sebut. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fi samumin wa hamim. Mereka itu akan berada di tempat yang samum dan tempat yang hamim. Samum itu artinya itu tafsirnya adalah udara yang panas. Ya, samum itu adalah udara yang panas. Wahamim itu artinya air yang panas mendidih. Ya. Ini adalah sifat-sifat neraka yang Allah sebutkan bahwa di neraka itu udaranya panas. Ya. Syadidatul hararah. Panas yang sangat kuat, bukan cuma anget ya, bukan ongkep, bukan gerah, bukan. Tapi panas yang di neraka itu benar-benar panas udaranya. Atau makna dari samum itu juga bisa bermakna beracun. Ya. Udaranya panas atau bisa dimaknai juga udaranya apa? Beracun. Ya. Kalau dia masuk dihirup udaranya, selain dia panas udaranya, dia juga bisa menyakiti badan itu sendiri. Wahamim, ham itu adalah air yang mendidih saking panasnya. Jadi mereka akan dimasukkan ke dalam neraka golongan kiri itu, yang mana di neraka itu udaranya panas sekali, ya. Kalau dihirup itu akan menyakiti badan orang yang tinggal di sana, yang menghirup udaranya. Wahamim, hamim yaitu dia di sana airnya itu mendidih saking panasnya. Ya, tidak ada air yang berbeda dengan golongan kemarin itu, airnya dingin, menyegarkan, ya. Ada air dari susu, air dari madu mengalir dan seterusnya. Udaranya juga menyegarkan. Setiap kali penduduk surga itu ditiup angin surga, mereka bertambah tampan, bertambah cantik. Itu untuk penduduk surga. Kalau ini dia kalau dihirup udaranya dia merasakan panas luar biasa, ya, dan badannya tersakiti. Kemudian wadhillim miyahmum, dan mereka akan berada di bawah zil. Zil itu artinya naungan. Ya, naungan. Teduhan. Teduhan dari apa? Naungan dari apa? Naungan miyahmum. Yahmum itu artinya asap yang hitam. Jadi kalau penduduk surga kemarin dia dinaungi oleh pohon yang rindang, ya, pohon yang sangat besar yang rindang, yang mana tidak akan merasakan panas, ya, dari panas cahaya tidak ada matahari di sana, tapi tidak merasa panas, rindang, sejuk. Nah, kalau penduduk neraka sama, mereka juga dinaungi, tapi dinaungi oleh kabut yang sangat hitam, yang sangat gelap, ya, asap yang sangat hitam, ya. Jadi bisa dibayangkan di sini neraka itu nanti udaranya panas, membakar, kemudian airnya juga mendidih, kemudian di atas itu dia ditutup oleh kabut yang sangat tebal. Jadi penduduk neraka itu tidak bisa melihat apa-apa ke atas. Ya, mereka mahjub, mereka tertutup dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wadhillim yahmum, dan mereka akan berada di bawah naungan yaitu yahmum, yaitu asap yang sangat hitam, yang sangat gelap. Ya. Jadi bisa dibayangkan orang yang tinggal di neraka itu mereka akan tinggal dalam kondisi tempat yang sangat gelap. Ya, sebagian tafsir ulama mengatakan yaitu tempatnya sangat dalam sekali. Ya, tempatnya masuk ke dalam, sempit, kemudian dia udaranya sangat panas. Ya. Kalaupun ada airnya itu mendidih sangat panas. Ya, kemudian di atas mereka tertutup, tidak bisa melihat apa-apa karena tertutup apa tadi? Asap yang sangat tebal. La baridi wala karim. Penduduk neraka itu mereka tidak merasakan rasa dingin dan tidak mendapatkan penghormatan. Artinya apa?
nanti yang namanya penduduk neraka itu mereka tidak bisa merasakan rasa dingin, dingin yang menyejukkan, itu tidak ada, semuanya serba panas. Ya. Kalaupun dia minum, nanti di akhir kita sebut mereka akan minum dari air yang sangat panas itu. Mereka haus, butuh minum, tapi minuman yang ada kalau diminum semakin menambah siksaannya. Wala karim yaitu artinya tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada pemandangan yang baik di neraka itu. Wala karim, tidak ada sesuatu yang mulia, tidak ada sesuatu yang baik. Semuanya adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang menghinakan, sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Jadi neraka itu pemandangannya tidak menyenangkan. Ya, dilihat di kanan orang mungkin kepalanya dipukul pakai batu sama malaikat. Mungkin yang sebelah dia lihat dia teriak-teriak disetrika punggungnya atau perutnya. Mungkin yang lain dilihat lagi ada orang yang dibakar di dalam kuali dan seterusnya. Berbagai macam siksaan yang ada di neraka itu dia akan menjadi pemandangan sehari-hari. Wala karim, tidak ada sesuatu yang mulia di sana. Tidak ada sesuatu yang pantas di sana itu. Ya. Jadi siksaannya siksaan lahir dan siksaan batin. Siksaan lahir pada fisiknya dan siksaan batin pada pemandangan yang mereka lihat setiap hari, setiap saat. Nah, kenapa mereka mendapatkan siksaan seperti itu, para penduduk neraka itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-45, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ini penting. Sesungguhnya mereka dahulu ya sebelumnya mutrafin, hidup dalam kondisi bergelimang kenikmatan. Jadi setelah kita tahu siapa ashabus shimal, golongan kiri, dan kita tahu apa balasan yang Allah berikan kepada golongan kiri ini, yaitu berupa neraka, siksaan, dan seterusnya, tempat tinggal yang sangat buruk, kita perlu tahu sebabnya, kenapa kok mereka bisa ditempatkan di tempat yang buruk seperti itu. Sebabnya apa? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Dahulu mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya mutrof. Mutrof itu artinya bergelimang kenikmatan. Nah, di sini kita harus hati-hati, Ibu, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat itu berlebih, ya. Kita pakai untuk apa nikmat itu? Ya. Tafsir dari mutrafin, para ulama menyebutkan dahulu mereka hidup bergelimang kenikmatan, maknanya adalah dulu mereka hidup di dunia bergelimang kenikmatan dan digunakan untuk mengikuti syahwatnya. Saya ulangi, mereka mendapat banyak kenikmatan dan kenikmatan itu digunakan untuk menuruti hawa nafsunya atau menuruti syahwatnya. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka tadi itu, kenapa mereka bisa masuk? Karena satu, mereka diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat yang sangat banyak. Makin banyak kenikmatannya, bukan malah menjadikan nikmat itu sarana ibadah, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Justru kenikmatan itu mereka gunakan untuk memuaskan nafsu syahwatnya. Contoh misal, ya, ketika kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, misal diberikan harta berlebih, mutrof itu bukan mendapat nikmat saja, tapi mendapat nikmat secara berlebihan. Nikmatnya banyak. Contoh nikmat apa? Harta. Dapat harta bukan cuma dapat harta yang sangat banyak. Hidupnya mewah. Digunakan untuk apa kemewahan harta itu? Dia gunakan untuk memuaskan nafsu dan syahwatnya. Ya. Digunakan untuk apa? Hartanya memuaskan nafsu dan syahwatnya. Apa biasanya nafsunya manusia? Nafsunya manusia itu biasanya satu, dia gunakan untuk memuaskan untuk melakukan perbuatan maksiat seperti berzina. Digunakan untuk meraih pujian orang lain, naik jabatan tapi dengan cara yang haram, untuk nyuap orang, untuk menipu orang, untuk berzina, untuk berjudi, ya, untuk membeli makanan-makanan yang diharamkan, minuman diharamkan, ya. Jadi semua kenikmatan yang dirasakan, yang dia miliki itu digunakan untuk memuaskan nafsu syahwatnya tadi itu. Kadang kita ini nafsu kita itu, keinginan hati kita itu pada makanan. Makan
Tidak peduli yang mana yang halal, mana yang haram, semua dimakan. Itu termasuk nafsu. Pakaian kita kemudian apa? Tidak peduli dengan pakaian yang sesuai syariat atau enggak, yang penting kita senang, berlebihan. Kemudian juga jabatan, saking senangnya kita dihormati oleh orang lain, dipuji orang lain, kita meraih jabatan itu tapi tidak peduli caranya benar atau salah. Ya. Jadi itu sebab kenapa penduduk surga itu penduduk neraka ini mereka ditempatkan di tempat yang sangat buruk itu karena satu, mereka mendapat nikmat yang sangat banyak, kemudian nikmatnya digunakan untuk memuaskan nafsu syahwat mereka. Nah, ini kita harus berkaca di sini. Apakah kita termasuk orang yang mutrof? Apakah kita termasuk orang yang diberikan banyak kelebihan, banyak nikmat? Bukan cuma diberi nikmat ya, tapi diberi banyak nikmat. Kalau kita diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk apa? Nah, itu ya Ibu-ibu ya. Contoh tadi apa? Ada orang diberikan kelebihan pada hartanya, dipakai untuk apa? Dia diberikan kelebihan pada fisiknya, tampan, cantik, ganteng dan seterusnya. Kelebihan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dipakai untuk apa? Dan seterusnya. Nah, di sini kita harus berkaca. Allah sudah ngasih saya nikmat apa dan digunakan untuk apa? Karena kalau kita hidupnya mutrof, tapi seperti tadi itu hidupnya mewah, segala sesuatunya sangat berlebih, tapi kemudian kelebihan itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu sebenarnya musibah. Kemudian berikutnya, wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Ini disebutkan sifatnya orang-orang yang masuk neraka itu dahulu ya, dahulu kata Allah, yusirruna 'alal hinsil 'azim. Mereka itu adalah orang-orang yang yusirrun. Yusirrun itu artinya terus-terusan. Terus-terusan 'alal hinsil 'azim, yaitu mereka terus-menerus melakukan dosa yang besar. Nah, ini kan tadi. Jadi bersambung, jadi mutrof, hidupnya nikmat, hidupnya penuh kemewahan, hidupnya berlebih. Bukannya kenikmatan itu semakin menambah iman dan amal solehnya, tapi apa? Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Mereka terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar. Apa yang dimaksud dengan al-hinsul 'azim, yaitu dosa besar di sini? Para ulama tafsir menyebutkan di antaranya adalah asyirku wal kufru billah, yaitu mereka senantiasa melakukan perbuatan syirik dan senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka itu adalah tempat tinggal bagi orang-orang berbuat syirik, menyekutukan Allah, dan orang-orang yang ingkar, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari apa? Hari kiamat. Termasuk al-hinsil azim, yaitu mereka ini senantiasa melakukan dosa besar, artinya golongan orang-orang yang fasik. Kalau orang musyrik, orang kafir, jelas dia bukan orang Islam ya. Melakukan kesyirikan, melakukan kekafiran, jelas mereka bukan orang-orang Islam. Akan tapi makna dari al-hinsul azim itu juga adalah dosa besar. Dia orang Islam, dia orang Muslim, tapi terus-terusan melakukan dosa besar. Nah, ini yang berbahaya juga. Ini termasuk diancam juga dengan dimasukkan golongan kiri. Orang yang melakukan dosa mungkin sekali, 2 kali, namanya dia terpleset ya, namanya dia khilaf. Itu manusia itu sangat wajar. Jelas ya Ibu ya. Namanya manusia itu kalau dia melakukan dosa itu maklum, jika dia melakukan dosanya itu ya bukan terus-terusan. Bukan terus-terusan. Sekali waktu dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, mungkin imannya sedang lemah, mungkin dihasut oleh setan, mungkin dihasut oleh teman-temannya dan seterusnya, akhirnya dia khilaf, melakukan dosa. Maka ya segera tobat saja, tidak ada masalah. Tapi yang disebut di ayat ini adalah mereka senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Melakukan apa? Dosa-dosa
besar. Jadi bukan cuma melakukan dosa besar, tapi senantiasa terus-terusan melakukan dosa besar. Maka inilah yang disebut orang-orang fasik. Dia muslim, tapi dia gemar melakukan dosa besar. Contoh dosa besar apa selain kekufuran dan kesyirikan? Banyak. Ya, minum minuman keras, khamar, ya, atau makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa besar. Berzina itu juga dosa besar. Bukan cuma berzina, yusiruna al hinthil adzim, berarti dia apa? Suka berbuat zina, suka makan dan minum yang haram. Ya, itu dosa-dosa besar. Meninggalkan sholat, bukan cuma sekali dua kali nggak sholat, tapi sering ninggalin sholat, itu termasuk dosa besar. Kalau perempuan mengumbar aurat setiap kali dia di hadapan orang yang bukan mahram, dia buka auratnya, ini termasuk dosa besar. Ya, banyak dosa-dosa besar. Jadi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu juga diancam, meskipun dia muslim, juga diancam apa? Diancam dengan golongan ashabus shimal, yaitu dikelompokkan dengan golongan kiri. Ya. Jadi perhatikan, dosa-dosa besar itu harus dijauhi. Ya. Meninggalkan sholat, makan-makan yang haram, mencuri, makan harta riba, kemudian berjudi, berzina, itu semua dosa-dosa besar. Atau menzalimi anak yatim, ya, tidak membayar zakat. Ini dosa-dosa besar. Kalau terus-terusan dikerjakan, maka kita diancam dengan golongan kiri tadi itu, dimasukkan di golongan ashabus shimal. Kemudian di ayat ke-47, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa idhama a inna lamab'utsun. Dan dulu mereka tuh mengatakan, di dunia mereka ngomong gini, apakah jika kita sudah mati, badan kita menjadi tanah, ya, menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan? Apa artinya? Ini adalah ucapan orang-orang yang kufur kepada hari kebangkitan. Artinya mereka kafir, mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Ya, mereka meragukan. Ya, orang dikatakan kufur kepada hari kiamat jika mereka meragukan adanya hari kiamat. Ini omongannya. Masa kita kalau sudah jadi tanah, badan sudah menjadi tulang belulang, nanti kita dibangkitkan lagi? Itu kan kalimat pertanyaan-pertanyaan, berarti seakan-akan mereka itu ragu-ragu, tidak yakin. Orang yang tidak yakin dengan adanya hari kiamat, maka dia kafir. Orang yang ragu-ragu dengan adanya hari kiamat, maka dia kafir. Sekedar ragu-ragu saja dia keluar dari Islam, apalagi kalau dia sampai menolak atau mengingkari adanya hari kiamat. Nah, ini coba kalimatnya. Saya ulangi ya, Ibu. Wa kanu yaqulun, dahulu mereka mengatakan, a idza mitna, masa jika kita sudah mati. Berarti kan mereka meragukan itu, ragu-ragu. Wa kunna turaba wa idhama, badan kami sudah menjadi tanah, dan menjadi tulang belulang. A inna lamab'utsun, masa iya kita dibangkitkan lagi. Itu kan kalimat keraguan. Para ulama mengatakan mereka yang ragu-ragu, ya, tidak yakin adanya hari kebangkitan, maka mereka kufur. Ini kalimatnya orang-orang kafir. Ya, maka tidak boleh meragukan adanya hari kiamat. Itu termasuk rukun iman. Awa abaunal awwalun, apakah juga akan dibangkitkan bapak-bapak kami yang terdahulu? Nah, ini kan ragu-ragu mereka. Masa orang sudah mati disuruh bangun lagi? Nah, dibangkitkan lagi, gimana caranya? Nah, Qul innal awwalina wal akhirin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal awwalina wal akhirina. Sesungguhnya orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir, artinya apa? Sungguh. Di sini Allah menggunakan kalimat inna untuk mempertegas, untuk menepis keraguan. Sungguh, inna itu artinya apa? Jadi yang tadinya ragu-ragu dipastikan sungguh orang-orang yang pertama maupun orang-orang yang hidup belakangan, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum.
semuanya akan dikumpulkan di hari yang dimaklumi, hari yang ditentukan, yang tidak bisa diundur ataupun dimajukan waktunya, yaitu hari kiamat. Nah, ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang meragukan adanya hari kiamat, sungguh baik orang-orang yang hidup pertama maupun orang-orang yang hidup belakangan, semuanya akan dikumpulkan, lama jemu'un, dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, di hari yang sudah dimaklumi waktunya, di hari yang tidak mungkin lagi diundur ataupun dimajukan jika ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari apa? Hari kiamat. Jadi tidak boleh orang Islam itu meragukan adanya hari kiamat. Kalau ada orang ngaku saya muslim tapi dia meragukan hari kiamat, nah ini berarti dia Islamnya diragukan juga. Ya. Banyak zaman sekarang orang-orang menyebarkan gagasan-gagasan ya, seakan-akan nggak penting hari kiamat itu, yang penting sekarang hidup itu, seperti itu. Padahal mereka ngaku muslim. Ya, ada hari kiamat bagus, nggak ada kiamat yang nggak apa-apa. Tuhan itu ada bagus, nggak ada Tuhan, yuk gak paten bahasanya. Ada orang-orang ngomong seperti itu. Ini adalah orang-orang yang meragukan adanya hari kiamat dan mereka sebenarnya adalah termasuk orang-orang yang kufur. Ini tidak boleh diikuti. Ya, omongan-omongan seperti ini. Kemudian di ayat ke-51 Allah Ta'ala mengatakan, "Tsumma innakum ayyuhad-dhallunal mukadzibun." Kemudian kalian, wahai orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendustakan. Ad-dhall itu sesat, tafsirnya adalah mereka yang sesat, mereka yang jauh dari hidayah Allah Ta'ala, dari petunjuk agama Allah, dari petunjuk Al-Quran, dari petunjuk Rasulullah SAW, jauh, hidupnya itu jauh dari apa? Bimbingan Allah. Al-mukadzibun, sekaligus mereka mendustakan, tidak mau beriman. Ya. Maka disebut mereka. Kemudian kalian, wahai orang-orang yang sesat amalannya dan orang-orang yang jauh ya dari iman, orang yang mengingkari. Kata Allah apa? Kelanjutannya, la'akiluna min syajarin min zakum. Kelak kalian pasti akan diberi makan dari pohon yang disebut dengan zakum. Kalian akan diberi makan dari pohon yang buahnya itu disebut apa? Zakum. Sebenarnya zakum itu artinya itu sekali telan. Zakoma itu makan dengan sekali telan. Artinya apa? Nanti penduduk neraka itu, mereka yang kufur kepada Allah dan hari akhir, dia tidak diberi makan oleh Allah kecuali diberi makan yang dia hanya bisa dimakan dengan sekali telan. Gak bisa dikunyah, gak bisa dinikmati makanannya itu. Ya, jadi makanan seperti itu, buah seperti itu. Buah dari pohon yang hanya bisa dimakan dengan ditelan. Ya. Famali'una minhal butun. Dan pasti kalian akan memenuhi perut kalian dengan makanan tersebut, dengan buah tersebut. Artinya apa? Kalian akan makan dengan sangat tamak. Kalian akan makan dengan sangat geragas. Sedangkan semakin dimakan itu akan semakin menyakiti diri mereka. Jadi saking laparnya penduduk neraka itu, mereka nggak dikasih makan kan? Kalau nggak dikasih makan berarti lapar, butuh makan. Saking tamaknya mereka, saking laparnya mereka itu, ya bahkan makanan atau buah yang yang berduri, yang menusuk, yang menyakiti diri, tetap dimakan, ditelan itu. Itu apa? Itu bagaimana gambaran penduduk neraka. Jadi mereka itu tidak diberi makan oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka kelaparan. Kalaupun ada makanan, yaitu apa? Pohon zakum tadi itu. Jadi mereka makan, padahal kalau dimakan itu tidak memberikan rasa kenyang, ya, tidak menjadikan mereka sehat, enggak. Justru mereka akan semakin sakit dan mereka akan semakin tersiksa dengan makanan. Bayangkan dimakan hanya bisa dengan ditelan.
Ya. Dan itu perutnya diisi dengan makanan-makanan seperti itu. Bagaimana dengan minumannya? Bagaimana dengan minumannya? Fasyaribuna alaihi minal hamim. Dan kalian pasti akan minum ya dari hamim. Apa hamim? Tadi hamim itu adalah air yang mendidih. Mereka haus, mereka butuh minum. Orang kalau haus kan tersiksa. Pengen minum, tapi tidak ada minuman kecuali air yang mendidih itu. Akhirnya mereka itu diminum air mendidih itu. Bisa dibayangkan, air mendidih kalau diminum itu tidak menghilangkan dahaga, justru menambah siksaan. Jadi mau dahaga atau mau minum? Nah, kan pilihannya seperti itu. Kamu dahaga tersiksa, minum tersiksa. Kamu kelaparan tersiksa, makan pohon itu juga tersiksa. Jadi tidak ada apa? Tidak ada pilihan yang enak. Ya. Tapi mereka akan makan makanan dari zakum itu, pohon zakum. Mereka juga akan minum dari air yang mendidih itu karena tidak ada pilihan lain dan mereka sudah kehausan dan kelaparan. Bagaimana mereka minum? Di ayat yang ke-55 Allah Ta'ala menyebutkan fasyaribuna syurbal him. Maka mereka itu meminumnya seperti him. Penduduk neraka itu minum air yang mendidih itu seperti him. Apa him itu? Him itu adalah sebutan untuk onta yang sedang kehausan. Tahu onta ibu-ibu? Onta itu memang jarang minum. Tapi sekalinya dia minum, dia itu bisa minum dengan kadar yang sangat banyak. Digelegek gitu, sampai habis. Jadi mereka penduduk neraka itu ketika minum air yang mendidih tadi itu, ya yang gemulak tadi itu, mereka bukan minum ditiup ketakutan, enggak, langsung ditelan, langsung diminum, digelegek gitu, langsung rantas hancur badannya, ya robek usus-ususnya dan seterusnya. Fasyaribuna syurbal him, mereka meminum minuman itu seperti onta yang sedang kehausan, ya. Nah, itu gambaran bagaimana penduduk neraka tadi itu ya, akan mendapatkan makanan dan minuman di neraka itu. Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menutup mengakhiri cerita dari nasib orang-orang yang masuk di golongan yang kiri tadi itu. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah tempat nuzul mereka di hari pembalasan. Tempat nuzul atau tempat tinggal mereka di hari pembalasan, yaitu di hari kiamat. Artinya mereka akan tinggal di tempat yang seperti itu, tempat yang buruk, tempat yang menyakitkan, banyak siksaan, ya. Udaranya panas, airnya panas, tempatnya gelap, tertutup kabut, ya, beracun. Pemandangannya dipenuhi orang-orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, makanannya dari pohon-pohon yang menyakiti kalau dimakan, minumannya juga panas mendidih. Semuanya tidak ada yang menyenangkan. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah tempat tinggal mereka di hari pembalasan. Bagi siapa? Bagi golongan kiri. Ya, bagi golongan kiri. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya ibu-ibu sekalian. Di sini ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Satu, ya, yang pertama ya ibu-ibu ya. Dengan kita melewati atau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan siksaan seperti ini, kita memohon, ada sunnah dari Nabi, kita dianjurkan untuk membaca perlindungan, doa perlindungan dari Allah, semoga kita dijauhkan. Ya, kita harus berdoa, ya moga-moga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari siksa api neraka. Ya, moga-moga kita semua dijauhkan dari siksaan-siksaan tersebut. Moga-moga hati kita dibukakan untuk segera memperbaiki diri. Ya, apa yang bisa kita amalkan? Satu, ya, supaya tidak termasuk orang-orang golongan kiri. Supaya tidak termasuk golongan orang-orang kiri. Yaitu jika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera gunakan kenikmatan tersebut
untuk ibadah kepada Allah dan untuk menolong sesama hamba-hamba Allah. Nikmat apa? Macam-macam, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat kekuatan, apapun itu, selama kita diberikan nikmat oleh Allah, gunakan nikmat itu untuk ibadah, untuk membantu hamba-hamba Allah, supaya tidak termasuk golongan ashabus shimal tadi tuh. Jelas nggih? Kemudian yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan supaya tidak termasuk golongan tadi itu? Jauhi yang namanya dosa besar. Apa dosa besar tadi? Dosa besar yang paling besar dalam Islam itu dosa syirik, menyekutukan Allah. Ya, beribadah kepada selain Allah. Ya, contoh berdoa kepada orang yang sudah mati, itu perbuatan syirik. Ya, memberikan kurban atau sesajian kepada setan dan jin, itu perbuatan syirik. Ya, mendatangi dukun dan meyakini ucapannya, itu juga perbuatan syirik. Ya, ramalan-ramalan bintang ya dan seterusnya, itu juga perbuatan syirik, itu harus kita jauhi. Perbuatan kekufuran, mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela syariat, nah ini semua termasuk perbuatan kekufuran yang harus kita jauhi. Dan jauhi yang namanya dosa besar. Seperti apa contohnya tadi? Banyak. Ya, berzina itu dosa besar, jauhi. Ya, makan makanan yang haram juga termasuk dosa besar. Mencuri termasuk mengambil hak orang lain, itu dosa besar. Makan makanan yang dari riba termasuk dosa besar. Ninggalin sholat, dosa besar. Perempuan yang mengumbar aurat, dosa besar. Ya, dan semua itu adalah dosa yang harus kita jauhi. Kalau pernah melakukan, bagaimana tadi? Yaitu segera bertobat, segera dihentikan. Karena sifatnya golongan kiri itu yusirun, terus menerus melakukan dosa besar, gak tobat-tobat. Tidak apa? Tidak bertobat. Ya, setidaknya itu yang bisa kita amalkan, ya, supaya kita dijauhkan dari golongan kiri, ashabus shimal. Baik, di sini Ibu, materinya kita berhenti di ayat ke-56. Ya. Kita hentikan sampai di ayat 56 dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita sambung, yaitu ayat 57 dan seterusnya. Masih di surat Al-Waqiah. Masih di surat Al-Waqiah. Cukup? Ada yang mau disampaikan, Ibu-ibu? Kalau materinya jelas insya Allah ya, gampang. Gampang dipahami. Gampang dipahami. Ya. Jelas ya? Cukup? Nah, baik, cukup. Kita akhiri pengajian tafsir untuk pagi hari ini. Moga-moga kita bisa lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak, yang di luar siapa itu? Suruh makan aja, kasih kuenya, Mbak.